Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya akan coba untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Simulasi Inventory CV Artomorio Karya Persada untuk memenuhi permintaan customer dengan menggunakan eh, software Arena. Tugas ini merupakan salah satu tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah rekayasa dan simulasi sistem logistik. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Ibu Mira Enda Akbar dengan NPM 208030003 dan yang kedua adalah saya sendiri Ramdhani Lukman dengan NPM 208000014. Latar belakang CV Artomoro Karya Persada atau AKP merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang khususnya untuk pengadaan steel grating SS400. Steel grating adalah sejenis baja berbentuk kotak-kotak yang saling berhubungan antar bagiannya dengan menggunakan pengelasan atau dengan menggunakan penguncian. Steel grating biasanya digunakan untuk penutup saluran, kemudian plat baja platform, kemudian untuk anak tangga, konstruksi lantai, dek, floor pabrik, atau berbagai kebutuhan industri lainnya. Studi kasus di sini yang kami angkat, CPAKP ini menjual produk kepada customer yang pekerjaannya retail maupun project. Jadi customer yang dari CPAKP ini terbagi menjadi dua, yaitu retail maupun project, di mana pembagian ini didasarkan oleh jumlah banyaknya penggunaan steel grating, di mana untuk retail itu kisarannya antara 100 meter persegi sampai 300 meter persegi, sedangkan untuk customer project itu biasanya dia untuk pekerjaan yang jangka waktunya panjang, bisa sampai 2 tahun dengan jumlah permintaan yang juga sangat besar, bisa mencapai lebih dari 1000 meter persegi, dan waktu kirimnya itu biasanya untuk customer project ini sudah ditentukan di awal. Jadi schedule-nya seperti apa itu sudah ada penentuannya. Nah, analisa rata-rata permintaan steel grating di awal tahun 2022 ini ternyata lebih banyak permintaan dari customer retail dibandingkan dari customer project. Setelah dilakukan penelusuran, ternyata kenapa sekarang customer project itu sedikit, dikarenakan adanya dampak dari pandemi virus COVID-19 sehingga proyek-proyek yang berasal dari perusahaan BUMN banyak yang ditunda dikarenakan keuangan negara yang tidak memadai. Kemudian dari adanya dampak COVID-19 ini ternyata setelah dilihat kembali permintaan dari customer yang eh, banyak justru dari pekerjaan retail. Nah, pekerjaan retail ini tren permintaannya terus meningkat dari bulan ke bulannya, sehingga perusahaan sering mengalami kekurangan stok persediaan steel grating. Permintaan dari customer sering mengalami keterlambatan dan akhirnya eh, mengakibatkan komplain dari customer yang dapat menyebabkan menurunnya kredibilitas dari perusahaan tersebut. Nah, untuk itu kami coba untuk melakukan pengamatan dan rencananya akan digunakan untuk solusi kepada CVAKP ini agar perusahaan kedepannya tidak lagi mengalami kekurangan stok persediaan. Dengan langkah awal akan diuji cobakan selama 6 bulan ke depan. Berdasarkan data yang kami dapat sebagai berikut. Pertama, inventory awal itu 1000 meter persegi steel grating, kemudian untuk maksimum safety stoknya itu direncanakan di angka 1200 meter persegi steel grating. Pengiriman barang dari supplier per bulannya itu sekitar 200 meter persegi.
Kemudian penjualan rata-rata per hari di sini antara 10 sampai 100 meter persegi. Untuk customer yang meminta harga atau customer request setiap harinya rata-rata mencapai 2 sampai 5 customer. Dari permasalahan di atas, kami coba untuk mensimulasikan pergerakan barang dari CPAKP ini menggunakan software Arena dengan harapan kedepannya perusahaan tidak akan lagi mengalami kekurangan persediaan sehingga bisa tepat waktu dalam hal pengiriman kepada customer. Sini input data simulasi dengan software Arena yang kami lakukan untuk input datanya. Untuk name-nya atau namanya request customer, entity datanya adalah customer, tipenya adalah expression, value-nya adalah unif 2,5, untuk entities rival-nya adalah 1, max rival-nya adalah infinite. Kemudian untuk supplier, entity datanya adalah supply, kemudian tipenya adalah constant, value-nya 30 hari, entity arrival-nya adalah 1, max arrival-nya adalah infinite. Untuk send atau pengiriman itu tipenya adalah variable, variable name-nya adalah inventory, kemudian new value-nya adalah inventory ditambah 200. Untuk demand-nya tipenya variable, variable name-nya adalah permintaan, kemudian value name, new value-nya adalah unif 10,100. Untuk inventory update, tipenya ada variable, variable name-nya adalah inventory, kemudian new value-nya adalah inventory strip demand customer. Not order di sini adalah tipenya variable, variable name-nya adalah cancel, kemudian untuk new value-nya entities out atau customer. Name order or no-nya tipenya two-way by change, kemudian percent true-nya adalah 60. Nah, untuk penjelasan dari hasil simulasi arenanya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Mira Enda Akbar. Kepada Ibu Mira Enda Akbar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Lukman yang telah menjelaskan untuk materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Lukman, di mana di sini saya akan mempresentasikan terkait proses dari simulasi studi kasus yang telah disampaikan sebelumnya menggunakan software Arena. Sebelum masuk kepada software Arenanya itu sendiri, agar terlihat dijalankan, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dari simulasi yang saya buat. Nah, di mana pada proses pembuatan simulasi dengan menggunakan software Arena, di sini kami menentukan ada beberapa modul. Membuat beberapa modul terlebih dahulu. Nah, yang pertama kami buat adalah modul untuk request customer, di mana request customer ini adalah berupa aktualnya itu berupa seperti permintaan penawaran dari customer akan produk steel grating itu sendiri. Nah, kemudian ada modul untuk demand. Nah, jadi biasanya customer memberikan informasi jumlah kebutuhan untuk steel grating yang nantinya ingin dia ketahui harganya. Nah, kemudian di sini ada modul untuk order or no. Jadi di sini adalah penentuan apakah si customer yang telah meminta penawaran sesuai dengan permintaannya itu jadi beli atau tidak. Nah, kemudian apabila jadi beli, maka stok yang ada di inventory itu akan terupdate. Sedangkan tidak jadi beli, maka tidak ada order, itu selesai. Nah, kalau ada order, kalau jadi beli berarti inventory-nya akan terupdate baru selesai. Nah, kemudian untuk modul dari supplier, nah dari supplier itu di sini di dalamnya menentukan berapa lama supplier itu mensuplai barang ke internal perusahaan, kemudian sampai nanti si barangnya sampai di gudang perusahaan. Nah, kemudian setelah dijalankan
simulasi menggunakan software Arena sebelum perbaikannya, di mana pada studi kasus yang telah disampaikan sebelumnya, perusahaan itu menerima supply atau order kepada supplier itu datang barangnya per 30 hari satu kali, dengan jumlahnya 200 meter per sekali datang. Nah, itu ternyata ketika softwarenya dijalankan, betul, jika proses pengiriman atau proses supply ataupun proses order dari perusahaan ke supplier dengan jangka waktu per 30 hari, maka pada bulan Mei 2023 itu stok inventory-nya akan mengalami kekurangan sehingga permintaan dari customer itu tidak akan bisa terpenuhi. Nah, akan tetapi setelah dilakukannya perbaikan dengan cara merubah waktu datangnya barang dari 30 hari menjadi 14 hari dapat dibuktikan dengan waktu yang sama, yaitu pada bulan Mei tahun 2023 inventory masih tetap aman dan permintaan customer bisa terpenuhi. Baik, mungkin dilanjutkan untuk langsung ke arenanya. Nah, ini untuk tampilannya. Kemudian ketika kita akan coba jalankan, ini setelah melakukan perbaikan, terlihat, ini kita percepat, terlihat April 2023 masih inventory masih aman. Mei 2023, Juni, oke, kita agak lambatin sedikit. Juli 2023, Agustus, kita lihat sampai Desember. Ini di mana supply barang sudah dilakukan per 14 hari. Sampai September, stoknya masih aman, inventory masih aman. Tidak minus sama sekali. Nah, ini di September, stok masih aman. Oktober juga masih aman. November, Desember masih aman. Nah, ini mungkin akan dijadikan sebagai masukan dan bahan perbaikan dari kelompok kami untuk perusahaan CVR Tomoro Karya Persada, di mana proses supply ataupun proses order dari internal perusahaan juga dilakukan per 14 hari sekali. Meskipun dari sini kita tidak merubah jumlah kuantiti barang yang diorder tetap 200 meter per sekali order, tapi yang dirubah hanya jangka waktunya menjadi 14 hari. Nah, di sini terbukti bahwa perusahaan selama 1 tahun ke depan tidak akan mengalami kekurangan, tidak akan mengalami kekurangan inventory dan bisa memenuhi semua permintaan customer. Mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.